Udah 2 bulan ini, aku mulai latihan long run sejak pagi buta. Ya, sekitar jam 3. Ngaji-ngaji jelang subuh juga belum bunyi. Maklum, persiapan acara minggu depan. Kemarin udah latihan tempo, berarti sekarang latihan interval. 30 menit aja putar komplek. Pertama, kita sambil dynamic stretching dulu sampai titik A ya. Nanti setelah itu, baru kita naikin pace sampai titik C. Baru habis itu, sprint. Oke? Ada cewek rambut panjang tengah jalan, nengok dia, ngeliatin kita. Tapi kalau dilihat-lihat, ada kakinya. Orang. Ya, masuk dia ke rumah. Kita belok kali ya, ada yang gak beres. Kita belok ke sana. Ya, kita belok. Saya tadi masuk ke rumah yang ini. Berarti cewek tadi itu Bu Nadine, 38 tahun, janda baru. Mantan suaminya itu pengacara kondang. Kalian pasti kenal. Ada cewek nengok dia, ada yang gak beres. Kita belok ke sana. Cewek misterius itu masuk ke rumah gedong di sebelah kiri kita. Berarti dia Bu Nadine, 38 tahun, terkenal seantero komplek karena baru aja menjanda, dan mungkin dia akan jadi orang paling kaya di sekitar sini. Mantan suaminya itu pengacara kondang. Kalian pasti kenal. Si bapak ini lawan selingkuh. Jadi Bu Nadine kalau menang di persidangan bisa dapat ganti rugi material miliaran, termasuk rumah ini, mobil, dan ya harta kono gini yang bikin dia kaya raya lah pokoknya. Stop. Ini kita nggak usah ngegosipin orang lah ya, karena di sebelah kanan kita ada pemandangan yang gila. Pemandangan gila. Di perempatan ini, sebelah kanan kita, aku lihat duduk tergeletak di tengah jalan, timbah darah, perutnya, tangannya. Paling terlihat ada tusukan pisau di perut sebelah kiri, sekitar sebelah sini. Tangan kirinya juga bekas tergores-gores. Salah satunya dalam banget, kayaknya sampai urat nadi. Saat aku datang, kira-kira ada 3 orang yang udah ada di TKP, yang ada di sekeliling mayat Dodo. Pertama, Mas Kardi, 28 tahun, berdiri di depan pagar rumahnya. Di sini rumahnya, dan begini bentuknya. Dia kelihatan kebingungan, mondar-mandir ke sana kemari. Oh ya, dia termasuk warga baru sih di sini. Belum ada setahun lah. Kerjanya sound engineer, buat konser, buat pertunjukan gitu-gitu ya. Kayaknya sih masih single ya. Tapi kayaknya ceweknya banyak. Banyak yang sering mampir, dia boncengin, dan kayaknya beda-beda. Kemudian ada Bu Inem, 45 tahun, tukang sayur dan ayam potong, yang setiap hari gelar dagangan di gerbang komplek. Dia duduk di aspal, kayak habis jatuh dari motornya. Air mukanya ketakutan banget, panik. Tapi anehnya, dia yang megang pisau berlumuran darah. Kayaknya sih itu darahnya Dodo ya. Tapi aneh banget. Rumah Bu Inem ada di sini. Dan ya kalau dia emang biasa keluar jam segini sih buat pulangan ke pasar. Terakhir ada Pak RW, 46 tahun. Baru sampai TKP sekitar setengah menit ketika aku datang. Pak RW langsung jongkok begitu aja di dekat mayat Dodo. Setelah ya kayak jalan santai aja dari rumahnya. Di sini lokasi rumahnya. Dan kira-kira begini bentuk rumah. Pak RW itu kalau nggak salah ya, namanya itu siapa ya, Jati kalau nggak salah. Tapi karena dia itu Bandar Ulung, kita sering ngecek dia jadi Pak Bandar gitu. Karena hampir semua orang di komplek ini, mau cowok, cewek, bapak-bapak, empok-empok, hampir pasti pernah taruhan sama dia, apapun itu. Mau bola, mau tarkam dari badminton, volley, apa gaple, atau remi, atau blackjack, di pos ronda, semuanya lah. Dan dia menang mulu, sialan.
Konon hampir semua warga ini punya utang sama dia. Ya nggak main-main, bisa juta-jutaan loh. Mayoritas ya karena taruhan, termasuk saya. Mas, ini Dodo kenapa mas? Bu, kenapa Dodo bu? Aku lihat Dodo tergeletak di tengah jalan. Saat aku datang, kira-kira ada 3 orang yang udah ada di TKP. Pertama, Mas Kardi. Kedua, Bu Inem. Ketiga, Pak RW. Astagfirullah. Mas, ini Dodo kenapa mas? Bu, kenapa Dodo bu? Ini anak gak jelas banget mas, sumpah mas. Tiba-tiba gangguin Bu Inem, nangis-nangis sambil jerit-jerit, terus tiba-tiba gores-gores tangan sendiri, sama nusuk perutnya sendiri mas. Bener mas? Iya kan bu? Aneh banget itu mas, mana mungkin? Nyatanya gitu mas. Tur, kau kan tahu sendiri, anak ini sejak dulu emosinya memang gak stabil. Udah punya riwayat self-harm pula. Udah, nanti biar saya aja yang ngurus. Ya nggak bisa gitu dong pak. Ya harus lapor polisi lah. Kalian bertiga ini tersangka loh. Kau tahu sendiri, anak ini memang suka iseng dari dulu. Nyetop-nyetopin orang lewat. Tumben aja ini sampai ekstrem begini. Mungkin lagi tertekan atau lihat memedi atau apa. Nggak pernah tahu. Udah, tenang aja. By the way, Dodo itu anak panti asuhan komplek yang mohon maaf ya, berkebutuhan khusus dan agak punya gangguan mental. Dia sebatang kara sejak kecil. Wajahnya agak sangar, orangnya tinggi, agak gempal, baik banget sebenarnya. Makanya warga itu mengkaryakannya sebagai penjaga kompleks umur hidup. Nah, masalahnya Dodo ini agak annoying, lucu, serem gimana gitu. Misalnya nih, setiap dia belajar sesuatu atau tahu sesuatu atau tahu suatu fenomena menarik gitu, dia pasti langsung cerita ke semua orang. Literally, semua orang yang dia temui hari itu. Misalnya, ada Pak Dimas tangannya habis kecepit pintu. Dia akan cerita ke semua orang, bahkan anak sekolah lagi naik sepeda, ada ibu-ibu penjual lontong sayur lagi jualan, dia akan langsung cerita, ibu, Pak Dimas tangan kecepit. Gitu aja tiap hari. Kalau nggak didengerin agak serem juga sih, karena dia bisa mutung gitu ya. Makanya warga sini tuh udah pada tahu kalau Dodo mau cerita udah dengerin aja 1-2 menit lah kira-kira. Dia paling banter 3 menit, kita tinggal dengerin aja apa yang dia mau cerita. Toh seringnya lucu juga, hiburan. Terus kenapa itu pisau di Bobu Inem? Mas Kardi juga ngapain dari tadi di sini? Gores-gores tangan sendiri, sama nusuk perutnya sendiri mas. Bener mas? Selfam pula. Udah, nanti biar saya aja yang ngurus. Terus kenapa itu pisau di Bobu Inem? Mas Kardi juga ngapain dari tadi di sini? Iya kan kita mencegah mas. Aku dengar ribut-ribut, motor orang jatuh, ada orang jerit-jerit, ya turun aku keluar. Ya jadi aku coba biar dia enggak gila. Udah, kau tenang dulu. Kasihan Bu Inem, jadi tertekan. Bu Inem itu nggak ngomong sama sekali, dia cuma nangis aja sambil ya gitu, gagap-gagap doang. Pak RW sendiri ngapain di sini? Aku ini baru sampai loh. Kau lihat sendiri kan tadi. Aku mau lihat Liga Champion di pos sambil ronda. Puas kau? Udah, kau lanjutin kegiatan kau itu. Perkara ini biar saya yang urus. Saya urus pemakamannya nanti sama orang-orang musola. Waktu kita lagi debat, muncul suara jeritan dari sebelah kiri, sebelah rumahnya Bu Nadine. Ada Bu Budi sama Pak Budi yang udah bangun. Anak apa maaf? Astagfirullah. Dodo, Pak, Pak RW, anak apa pakai batu? Bu Nadine aneh banget. Dia sekarang keluar dari rumahnya dan nenangin Bu Budi sama Pak Budi yang lagi histeris. Pak Budi sama Bu Budi ngasih keterangan yang menarik banget. Mereka ngaku emang sempat denger Dodo itu cerit-cerit kayak ngecengin orang gitu. Tapi mereka nggak gimana-gimana, katanya orang udah biasa juga. Dodo itu ya begitulah. Dan percayalah, itu yang bikin komplek ini justru aman ya dari maling. Karena ada Dodo yang
cerit nggak jelas gitu emang tiap malam. Bunuh diri katanya. Mungkin kayak biasanya aku lagi nggak stabil. Udah tenang, tenang. Percaya nggak? Aku emang hampir nyerah. Aku emang hampir nurutin kata-katanya Pak RW. Sempet aku pengen pergi emang sesuai maunya Pak RW. Tapi untung ada Mas Bejo. Bentar. Suryo, kamu lapor polisi. Aku udah dengar pembicaraan kalian semua. Dan emang kalian ini halu semua. Yang pertama, kalian nggak sadar kan? Itu belati yang biasa ada di pos ronda. Dua, mana ada orang bunuh diri, mau gores tangan, nusuk perut, terserah, tapi nggak ada yang sekaligus. Mau aku tolol apa? Yang ketiga, gue tahu nih, gue bisa lihat dari Kau jangan pendarahannya. tambah bikin keributan ya. Kondusif ini suasana kalau nggak ada kau di sini. Darat, diam dulu. Aku dengar ribut-ribut, motor orang jatuh, ada orang jerit-jerit, ya turun aku keluar. Udah, kau lanjutin kegiatan kau itu. Perkara ini biar saya yang urus. Mau gores tangan, nusuk perut, terserah, tapi nggak ada yang sekaligus. Kondusif ini suasana kalau nggak ada kau di sini. Darat, diam dulu. Kalau dari keterangan Mas Bejo dan apa yang udah kita lihat dari tadi, kayaknya aku tahu deh kejadian sebenarnya gimana. Lagi pula, yang ketiga, gue tahu nih, gue bisa lihat dari pendarahannya. Kelihatan ini mah perut duluan yang ketusuk. Ya terus apa bedanya? Ya beda, berarti lu ngarang. Iya, kita mencegah sebisanya, Mas. Orang waktu aku tarik pundaknya dia malah nyerang aku, ya aku nggak bisa apa-apa. Ya kita jadi ambil pisaunya ya Bu ya. Siapa tahu masih bisa ketolong, siapa tahu belum dalam. Kita juga nggak tahu apa-apa, Mas. Udah diam lu, Kardi. Catet, Sur. Kamu lapor polisi. Siap, Mas. Terserah kau lah. Alamak, kalah aku ini. Udahlah. Ya, ini aku ceritakan kejadiannya. Hai, Nadine, pakai main gila segala lagi kau mau bocah. Kau amanin sendirilah ini. Gimana nggak sampai ketahuan timnya Lintong? Hai, double or nothing pula kalian minta tadi ya. Hilang berarti ini aku 18.000. Ya sudahlah, lunas utang kalian. Finally, sampai juga kita pada sesi riddle session. Setelah berpart-part kita mendengar backsound, semua kita mendengar itu, akhirnya sampai juga kita pada sesi ini. Pertanyaannya cuma dua, langsung aja. Yang pertama, siapa saja yang berbohong atau menutupi kejadian sesungguhnya? Nah, tapi jelaskan satu persatu juga kenapa mereka berbohong, apa motifnya, kenapa mereka harus menutup-nutupi. Dan kedua, ada beberapa clue ya yang mengarahkan kita pada fenomena tersembunyi gitu di balik tragedi kematian Dodo ini. Nah, sebutkan dua aja yang menurut kalian paling menarik atau paling wow atau paling ya pokoknya itulah ya. Ya, itu aja riddle question untuk case kedua ini, misteri huru hara di pagi buta. Selamat berdeduksi.